Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Jadi di tahun 2020, dari segi pandemi, waktu pandemi terjadi di bulan Maret, sempat dari PSBB terjadi, jadi kita sempat mengalami penurunan dari segi penjualan. Bahkan kita adalah bisnis makanan dan juga bisnis makanan. Jadi kalau terjadi PSBB, konsumsinya pasti akan menurun. Jadi kita menerapkan lebih ke arah rumah tangga yang mengkonsumsi. Tapi sempat selepas PSBB dilonggarkan, bisnis kita sempat naik kembali seperti normal di Q1. Q1 ianya sempat kembali kepada normal, dan dari sana kita juga sempat melihat, jadi mempunyai business segment tertentu yang actually malah positif untuk kita seperti bisnis makanan. I think ianya basic foodnya malah menunjukkan sesuatu yang positif yang kita bisa bergerak untuk dari segi improvement penjualan dan juga itu, tapi di stacking kita lebih kurang masih flat. Dari segi bisnis kita juga melakukan aktiviti seperti untuk efficiency cost, maintenance capex. Sebab waktu terjadi slowdown, kita melakukan banyak maintenance capex, machinery diperbaiki dan dilakukan supaya ianya lebih efisien, terutama persediaan untuk di tahun 2021 ini. Supaya bila di tahun 2021 kita bergerak untuk naikkan penjualan, dari segi production juga bisa mengejar ke sana, Pak. Memastikan semuanya berjalan dengan efisien. Strategi efisiensi apa yang menurut TPS Food dianggap paling efektif di sepanjang 2020 dan masih relevankah untuk dilanjutkan strategi efisiensi tadi? I think di tahun 2020 dari segi strategi efisiensinya lebih ke arah banyak itu, I think tempatkan dari waktu saya bergabung dan juga beberapa direksi kami bergabung, banyak program efisiensi dari segi maintenance capex ya Pak. Dari segi maintenance capex kita belanja untuk capex di tahun lalu, tapi di tahun 2020 masih kita punya sebab dari kesediaan working capital masih tidak komplit, tapi dari segi working capital udah komplit di tahun 2021 ini kita boleh melakukan lebih banyak maintenance capex untuk perusahaan. Jadi dari sini kita melihat ianya juga bisa membantu dari segi operating cost, dari segi utilisasi, dari segi yield untuk bahan bakunya Pak. Jadi kita akan melanjutkan apa yang sempat kita program di tahun 2020 untuk dilanjutin di tahun 2021 ini. Dan juga kita mengkaji sepertinya apakah ada mempunyai teknologi baru, kita mulai mengkaji ke arah sana untuk investasi di teknologi baru, sebab di AISA machinery-nya sudah lumayan lama. I think jadi kita melihat ini mempunyai potensi untuk kita bergerak untuk improve ke arah sana, tapi ini juga kita akan melakukan bertahap Pak. Jadi because I think dari segi tim kami, I think interesting dari tim segi production, mereka punya creativity bagaimana untuk memaintain capex machinery equipment yang kita ada tetap berjalan dengan baik. Tapi saya rasa kita juga mempunyai limit. Jadi kita melihat ke arah bagaimana untuk mencari new machinery yang bisa membantu, tapi itu akan dilakukan secara bertahap. Itu Pak.